Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Goliban TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda bertaubat kepada Allah? Taubat sendiri adalah cara seorang hamba untuk menghapus dosa-dosa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diterima atau tidaknya taubat mereka, maka itu adalah keputusan mutlaknya Allah. Jika pemirsa merasa memiliki dosa-dosa, jalan untuk menghilangkan atau mensucikannya adalah bertaubat. Tapi tentu tidak gampang, karena keras dan hitamnya hati kita membuat kita sukar untuk mengakui segala dosa kita, benarkah begitu? Pemirsa Goliban TV, beranikah Anda jika mendengarkan kisah yang akan membuat Anda bertaubat? Mungkin saja kisah ini akan membuat Anda merasa berdosa dan bersalah, dan bisa jadi dengan kisah ini Anda akan bertaubat. Jika Anda tidak ingin merasakan dosa Anda, mungkin video ini bukan untuk Anda. Tapi jika Anda ingin merasakan dosa dan bertaubat, maka jangan di-skip agar Anda bisa mendapatkan ibroh atau pelajaran dari kisah ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Kisah ini bercerita tentang seorang raja waktu itu yang tinggalkan kekuasaannya hanya untuk bertakwa kepada Allah. Raja ini berasal dari Khurasan, juga salah satu keturunan Arab, tepatnya di daerah Irak. Namanya ketika itu sangat masyhur dan sangat terkenal. Dia adalah Syaikh Ibrahim bin Adham. Kisah ini termaktub di dalam buku karya Ibnu Qudamah yang berjudul At-Tawwabin. Jika diterjemahkan ini berarti adalah jalan orang-orang bertaubat. Ibnu Qudamah menulis khusus tentang kisah orang-orang yang ingin bertaubat dan arti dan makna dari taubat itu sendiri. Dari buku ini kita bisa mengambil hikmah, ibroh dan pelajaran dari mereka yang telah bertaubat. Kami sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca agar kita selalu ingat akan kesalahan kita, juga agar kita selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara kisah itu adalah kisah seorang pemuda yang bertaubat disebabkan Syaikh Ibrahim bin Adham. Syaikh Ibrahim bin Adham telah membuka pikiran pemuda tersebut dengan nasihat dan pelajaran yang menggetarkan hati pemuda itu. Sang pemuda tersibgoh atau terwarnai dari tingkah laku dan tutur kata beliau yang penuh akan pelajaran yang hanif. Sehingga hati sang pemuda mulai dipenuhi warna dari warna-warna ajaran Islam. Nama beliau harum sebagai seorang alim ulama dengan tutur kata yang sejuk. Perkataannya dapat masuk ke dalam jiwa dan menggetarkan sanubari pendengarnya dengan hikmah juga kebajikan. Kepribadiannya Syaikh Ibrahim bin Adham penuh dengan izah atau kemuliaan. Dan pemuda yang mendatangi beliau bernama Syahdan. Sang pemuda merasa dosa dan maksiat yang dia lakukan begitu banyak, sehingga ia datang kepada Syaikh Ibrahim bin Adham dengan maksud untuk mengubah kehidupan dia, agar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Sang pemuda pun bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, aku adalah seorang pendosa, berilah aku nasihat untuk mengingatkanku serta membuatku jera dari dosa yang selama ini aku lakukan." "Wahai pemuda, jika engkau sanggup melakukan 5 perkara, kamu bebas melakukan maksiat sesukamu," jawab Ibrahim bin Adham. "Apa saja 5 perkara itu, wahai Syekh?" tanya dirinya. Dalam pikiran sang pemuda, kenapa harus ditinggalkan kalau dibolehkan? Ibrahim bin Adham berkata, "Pertama, jika kau ingin bermaksiat, carilah makanan selain milik Tuhanmu." "Wahai Syekh, bukankah semua makanan hanya milik Allah dan tidak satu pun yang memiliki makanan kecuali hanya Dia?" tanya pemuda itu dengan heran. "Hei pemuda, jika demikian pantaskah bagimu memakan rizki Tuhanmu tetapi kamu bermaksiat kepadanya?" timpal Syekh Ibrahim bin Adham. "Tentu tidak, wahai Syekh," jawab pemuda itu. Syekh Ibrahim bin Adham melanjutkan, "Kedua, jika kau ingin bermaksiat maka carilah tempat tinggal yang bukan milik Tuhanmu." Pemuda itu berkata, "Wahai Syekh, semua isi di dalam dunia ini milik Allah. Bagaimana aku menemukan tempat tinggal yang bukan milik Tuhanku? Kalau begitu,
Pantaskah kau yang makan makanan dan menempati tanah Tuhanmu lalu kamu bermaksiat kepadanya? Timpal Syekh Ibrahim bin Adam. Ketiga, jika engkau ingin bermaksiat carilah satu tempat di mana Tuhan tidak akan melihatmu melakukan maksiat. Lanjut Syekh Ibrahim bin Adam. Pemuda itu menjawab, wahai Syekh, mana mungkin Allah tidak tahu, bukankah Allah Maha mengetahui? Jika demikian, pantaskah kamu yang makan makanannya, kamu yang menempati tanahnya dan melihat semua aktivitasmu, lalu kamu bermaksiat kepadanya? Sambung Syekh Ibrahim bin Adam. Yang keempat, nanti kalau malaikat maut telah datang, katakan padanya wahai malaikat, tolong tundalah sebentar saja ajalku agar aku bisa bertaubat dan melakukan amal saleh. Lanjut Syekh Ibrahim bin Adam. Tidak wahai Syekh, malaikat tidak bisa ditawar-tawar, dia pasti akan menolakku, jawab pemuda itu. Jika demikian, bagaimana kamu akan selamat? Ajal bisa datang dengan tiba-tiba tanpa kamu sadari, lanjut Syekh Ibrahim bin Adam. Yang terakhir kelima, kelak jika kau telah berada di depan neraka hendak diseret ke dalamnya. Katakan kepada malaikat Zabaniyah wahai malaikat, jangan masukkan aku ke dalam neraka, aku takut neraka. Pemuda itu berkata, wahai Syekh, mana mungkin malaikat akan menolong dan mengasihaniku? Dia pasti akan memasukkanku ke dalam neraka. Lalu bagaimana kamu akan bisa selamat dari neraka wahai pemuda? Tanya Syekh Ibrahim bin Adam. Pemuda itu menjawab, cukup wahai Syekh, sekarang saatnya aku bertaubat. Tidak ada alasan bagiku untuk melakukan maksiat lagi. Di akhir cerita, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pemuda itu akhirnya benar-benar bertaubat dan mengubah gaya hidupnya dengan selalu beribadah hingga maut menjemputnya. Demikianlah kisah yang tertulis di sebuah kitab yang penuh hikmah. Kisah seorang pemuda dan nasihat dari seorang ulama yang begitu menakjubkan. Seakan cahaya-cahaya kemasan terpancar dari lisannya lalu menerangi sanubari para pendengarnya. Hingga menyadarkan akan hakikat dari pertaubatan yang sesungguhnya. Sungguh, sangat angkuhnya kita jika hanya mendengarkan namun tidak merenungkan dan meresapi apa yang Syekh Ibrahim bin Adam sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sirah atau kisah pertaubatan Syahdan, sang pemuda. Amin ya robbal alamin.